Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat. Tadi kalian sudah mengamati sebuah gambar, yaitu gambar bunga sepatu dan bagian-bagiannya. Anak-anak yang Bapak banggakan, perkembangbiakan pada tumbuhan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui generatif atau melalui perkawinan. Dan cara yang kedua adalah melalui vegetatif atau tanpa perkawinan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa. Bagaimana video pembelajarannya anak-anak yang hebat? Menarik bukan? Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, tadi sudah dijelaskan bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin itu diawali dengan kegiatan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, sekarang apakah kalian sudah tahu macam-macam penyerbukan pada perkembangbiakan generatif? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Penyerbukan akan diikuti oleh proses pembuahan, dan jika pembuahan berhasil, akan terbentuk biji. Penyerbukan dapat terjadi melalui bantuan angin, hewan, air, dan manusia. Ciri-ciri penyerbukan yang dibantu angin: serbuk sari banyak, kecil, dan ringan. Bentuk kepala sari besar, bentuk tangkai sari panjang, kepala putik berbulu, bentuk mahkota kecil atau tidak memiliki mahkota. Contohnya jagung, padi, dan rumput-rumputan. Ciri-ciri penyerbukan yang dibantu hewan: warna mahkota mencolok dan besar, bunga mengeluarkan bau yang khas, bunga menghasilkan nektar, dan kepala putik berbulu. Contohnya bunga aster, jeruk, belimbing, dan kapuk randu. Air juga dapat membantu penyerbukan. Air hujan dan air sungai dapat membantu pertemuan antara serbuk sari dan kepala putik. Manusia dapat membantu terjadinya penyerbukan. Penyerbukan dilakukan manusia karena serbuk sari sulit mencapai kepala putik. Contohnya, penyerbukan pada tumbuhan vanili. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga yang lain, tetapi masih satu jenis tumbuhan. Penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda, tetapi masih dalam satu jenis tumbuhan. Penyerbukan bastar terjadi apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain
yang sejenis namun varietasnya berbeda. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya ya. Tetap semangat.